Wa auha ila nabihi Adam alaihissalam, dan diwahyukan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, warasta dzurriyyatak, engkau telah mewariskan kepada anak turunmu at-ta'bah, capek, wan nasaba, dan letih, wa warastahum at-taubah, dan engkau mewariskan kepada mereka juga taubah, tidak hanya capek. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala, a'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, alamatut taubati an-nadamu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-nadim yantadiru minallahi rahmah wal mu'jib yantadirul muqtah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita bisa membahas dan mengkaji lanjutan tentang pentingnya bertaubat kepada Allah. Pada permulaan pembukaan ayat tadi di surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'a, dan bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Untuk apa? La'allakum tuflihun, dengan bertobat kalian memperoleh keberuntungan. Kita di dunia ini dalam urusan yang sebentar. Di dunia terhitung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku rata-rata adalah 60 dan 70. Kita ngurus dunia beserta isinya ini pengennya beruntung dan beruntung, nggak mau rugi. Dan kita tahu dunia akan berakhir dengan kematian kita. Dan seluruh penuntasan dari kehidupan lanjutan itu nanti di akhirat. Di dunia ini menanam saja. Karena konsep yang diberikan oleh agama adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam untuk akhirat. Dalam niaga saja kita pengennya paling tidak kalau niaga balik modal. Syukur-syukur bisa untung. Di dunia ini juga Allah kasih kesempatan kita untuk bisa beruntung. Seumur hidup, masa dikasih Allah 60-70 tahun, tidak kenal sama Tuhannya. Maka penawaran kalimat tauhid ini pun tetap ditawarkan sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau, Abu Thalib, ketika beliau mau nazak sakaratil maut. Diajak paman beliau yang beliau sayangi. Sebab dalam perjuangan awal yang menjadi pelindung beliau adalah salah satunya paman beliau. Jangan kau sentuh Muhammad. Langkai dulu mayat pamannya. Maka beliau katakan ke pamandah beliau, ya ammi, wahai paman. Kul la ilaha illallah. Katakan atau ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatun wahaju biha yaumal qiyamah. Dengan kalimat ini nanti aku akan membilangkan di hari kiamat. Fa aba ayyakula la ilaha illallah. Maka paman beliau enggan, menolak ucapan la ilaha illallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, bersedih.
Maka sedihnya baginda Nabi Muhammad SAW itu menarik perhatian Allah, dan Rasul SAW menegurnya dengan turun ayat, wa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Dan sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik, hidayah beragama bisa kau sampaikan kepada umat manusia. Tapi untuk hidayah taufik, Allah mau dan orang itu mau, itu hak prerogatif Allah Ta'ala mutlak. Wa innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi petunjuk pada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk bagi siapa yang dikehendaki. Ini pentingnya merawat, menjaga keimanan kita supaya tetap bisa istiqomah di dalam beriman. Orang sudah beriman, maka pasti akan terjadi kurang-kurang dalam amal-amal soleh. Maka dibutuhkan untuk terus bertaubat dan bertaubat. Dengan bertaubat itu, maka kita akan memperoleh keberuntungan. Mudah-mudahan kita semua bisa memperoleh keberuntungan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya. Kemudian yang kedua, wa qaulu ta'ala dalam surah Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan senang dengan orang-orang yang mensucikan diri. Wa minal ahadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah, fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'a marratin. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Hadis ini riwayat Imam Muslim wan Nasa'i dan Imam Nasa'i. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, futiha babut taubah minal maghrib. Dibuka pintu taubat dari arah maghrib. La yuhlak hatta tatlu asyamsu min maghribiyah. Tidak akan ditutup pintu yang ada di barat ini ya, sampai nanti matahari terbit dari barat. Matahari sekarang kan dari timur ke barat. Nanti akan terjadi masanya putaran itu dibalik sama Allah. Di tempat tenggelamnya akan terbit. Itu berarti tanda kiamat kubro. Sudah tidak bisa manfaat lagi. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Gak bermanfaat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akan manfaat kalau sebelumnya sudah ada iman. Nah, ini pentingnya kita membahas lagi berkaitan dengan bab taubat ini. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla ayyughargir qabbalahullah. Siapa yang bertobat sebelum nyawa di tenggorokan, maka Allah pastikan terima taubat itu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian yang berikutnya, at-taib minad dzambi kaman la dzanbalahu. Orang yang bertaubat dari satu dosa itu sama dengan gak punya dosa lagi, karena udah taubat. Wal mustaghfir minad dzambi, dan orang yang meminta ampun dihapus dari dosa, wa huwa muqimun alaihi, sementara sudah ngomong astaghfirullah tapi tetap dia menjalankan dosa itu, kal mustahzi bi rabbi, seperti orang yang ngeledek sama Tuhannya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, idza tabal abdu, jika seorang hamba itu bertobat, ansallahul hafadah dunubah, Allah akan melupakan catatan dosa-dosa itu.
wa ansa dzalika jawarihah, dan Allah akan melupakan pekerjaan dari anggota tubuhnya itu. Wa ma'alimahu minal ard, dan tanda-tanda yang ada di muka bumi. Dulu dia berdosa di tempat mana? Di bawah pohon kah? Dalam kesendirian kah? Itu akan dihapus sama Allah. Allah akan lupakan semua itu. Hatta yulki Allah, sampai orang itu berjumpa sama Allah. Wa laisa alaihi syahidun bidzambin, dan tidak menemukan saksi lagi sebagai seorang yang pendosa. Artinya dosanya tidak ada lagi. Itu enaknya kalau seorang hamba itu bertaubat. Mudah-mudahan hadis-hadis ini bisa kita jalankan. Amin ya rabbal alamin. Wa auha ila nabiyhi Adam alaihissalam, dan diwahyukan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, warasta dzurriyyatak, engkau telah mewariskan kepada anak turunmu at-ta'bah, capek, wan nasaba, dan letih, wa warastahum at-taubah, dan engkau mewariskan kepada mereka juga taubat, tidak hanya capek. Maksudnya Nabi Adam dulu di surga diperintah sama Allah, wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma, makan sepuas hatimu, tinggal di surga ini dan makan minum, nggak ada bosan di surga saat itu. Begitu melanggar perintah Allah gara-gara ada satu sifat yang ada dalam diri beliau dan ada dalam diri kita, namanya tamak. Ketamaan itulah yang menjatuhkan Abul Basar, menjadi kita beranak pinak di muka bumi ini. Maka satu dosa menjadi jatuh. Kemudian fataba alaih, Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Nah, dengan doa yang populer, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah melakukan perbuatan dolim. Jika tidak engkau ampuni kami, tidak engkau rahmati kami termasuk orang yang merugi. Maka Allah terima pertobatan. Artinya Nabi Adam alaihissalam disuruh singgah sejenak ke bumi untuk meneruskan apa yang direncanakan Allah, menjadi khalifah di muka bumi, dan kita teruskan sebagai anak turunnya. Maka pada akhirnya beliau kembali ke surga. Nah, sementara iblis diusir dari surga, dia pengen umur panjang. Fa'angdirni ila yaumi yub'atsun, berikan aku tangguh dalam umur yang panjang sampai hari berbangkit. Fa innaka minal mungdhirin, kau termasuk yang dikasih umur sampai panjang, sampai hari berbangkit nanti. Artinya saat kiamat umur panjang, tapi untuk maksiat dan maksiat. Sementara Nabi Adam alaihissalam dikasih bekal untuk bisa kembali ke dalam surga. Disinilah letak keistimewaan Abul Basar. Pernah jatuh pada kedoliman, pada dosa, kemudian bertaubat. Sementara iblis jatuh pada dosa, kemudian tidak ingin untuk menebus dosanya dan kesalahannya, dan akhirnya kekal di dalam api neraka. Jadi kalau Nabi Adam sebagai bentuk analog, kalau kita punya anak, udah keluar dulu dari rumah, biar nggak terlalu santai engkau, cari pengalaman di luar, nanti balik lagi kalau ada kesulitan apa-apa. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, kita juga sama. Semangat kita adalah semangat meniti apa yang dilakukan oleh Abul Basar. Nabi Adam bunda Hawa pernah melakukan tindakan dosa, melakukan kedzaliman dengan diri sendiri, padahal semuanya boleh dimakan, hanya satu jangan, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dan itu pun bukan murni kesalahan beliau, karena iblis saat itu mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah kepada keduanya, aku hanya ingin memberi nasihat pada engkau. Jika engkau mau
kekal abadi di surga ini, maka makanlah dengan menggunakan nama Allah. Nggak ada curiga sedikit pun kalau itu untuk menipu. Jadi namanya tipu menipu itu nggak hanya di dunia saja. Dari dulu waktu di surga juga ada seperti itu, ya. Jadi alhamdulillah Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, memberikan rahmatnya kepada kita, yaitu salah satunya pintu taubat. Maka Allah di dalam Asmaul Husna itu ada At-Tawwab, Maha menerima taubat. Kemudian manda'ani dalam keterangan ini, manda'ani barang siapa yang meminta kepada aku, minhum dari anak turun Nabi Adam, bida'watika dengan doa yang kau panjatkan, labbaituhu kalabbaitak, aku akan memenuhi panggilannya sebagaimana panggilanmu. Ya Adam, wahai Adam, ya lanjutan dari keterangan Allah mewahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, wahai Adam, ukhsurut taibin. Ya Adam, wahai Adam, ahsyuru, aku akan mengumpulkan at-taibin, orang-orang yang bertobat, dikumpulkan itu minal kubur, dari alam kubur, mustabsyiri nabi, mereka dalam keadaan girang senang berjumpa dengan aku, dohikin, tertawa mereka, wa du'auhum mustajabun, dan doa-doa mereka dikabulkan. Nah, ini wa qauli sallallahu alaihi wasallam alamatut taubati an-nadam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatut taubati, tanda taubat itu an-nadamu, ada rasa menyesal. Kenapa itu dulu aku lakukan? Nah, itu udah taubat namanya. Padahal belum astaghfirullahaladzim, belum wudu, belum sholat, belum memperbanyak istighfar. Nah, ada penyesalan itu udah bentuk taubat. Maka kalau ada dosa sekecil apapun, jangan sampai nggak terlatih untuk menyesal. Ya Allah, nah, menyesal. Kenapa aku lakukan itu ya Allah? Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Padahal kita ini memang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berbenah, senantiasa mendekat kepadanya. Maka lihat, kalau kita habis sholat 5 waktu saja, ada pengajaran dari Nabi, habis sholat kan bukan habis ngerjain maksiat, mengerjakan dosa dan maksiat, tapi habis itu kita ngucapin apa? Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah, istighfar. Padahal habis sholat, istighfar dari apa? Ya kita pasti tahu dalam sholat ini ada kadar yang tidak sempurna. Perolehan orang sholat itu ada yang dapat 1/12, 1/8, 1/6, 1/4. Apalagi nggak sholat berjamaah, apalagi. Makanya dengan sholat berjamaah itu kita berharap memohon bersama-sama. Allah pandang itu semangat orang berjamaah. Bisa jadi dipandang imamnya yang paling ikhlas, paling soleh. Gara-gara kesalahan satu orang ikut semuanya. Bisa jadi dalam kolbu imamnya, imam lagi sholat itu ada riya, ada ujub, ada kibir. Akhirnya dipandanglah dari hati para jamaahnya. Ada yang ikhlas, ada yang setengah ikhlas. Akhirnya diampuni gara-gara jamaahnya. Kalau imamnya, jamaahnya belum bisa memenuhi syarat menurut pandangan Allah, ya semangat berjamaahnya itu akhirnya mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Nah, itu cara memandang bagaimana pertobatan itu bisa dilakukan. Karena memang ada kesalahan individu, ada kesalahan secara kolektif, ada kesalahan kita langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Yang paling gampang itu kalau kita punya salah ke Allah taala. Yang agak repot itu kalau sama manusia. Iya. Ya, makanya tetaplah kita anak cucu Adam punya pengakuan tidak lepas dari salah dan dosa, dan ada pintu perbaikan namanya taubat dan istighfar. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua dalam langkah ini. Amin. Kemudian Rasulullah SAW beliau juga bersabda, an-nadim yantadiru minallahi rahmah. Orang yang menyesal itu dia menunggu dari Allah rahmatnya turun. Wal mu'jib yantadirul mukta. Sementara
orang-orang yang ujub, merasa gumun, bangga diri itu menunggu kemurkaan Allah. Waliyadzubillah. Ya. Rawahu Tabrani fi Syahir wal Baihaqi fi Syi'ab. Jadi penyesalan itu adalah siap diberikan Allah rahmat. Tapi kalau ujub, nah itu siap dapat murka Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah. Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah Azza wa Jal qabla an tamutu, sebelum kalian mengalami kematian. Ya, batasan taubat itu sampai di tenggorokan. Kalau batas alam, matahari terbit dari barat, yang awalnya dari timur ke barat. Nah, kira-kira besok itu terbit matahari dari timur apa dari barat? Kira-kira. Tapi nggak boleh juga kita termasuk orang-orang yang tertipu. Wah, masih lama nih kiamat. Nggak boleh begitu, karena nggak tahu kita umur itu sampai kapan. Nah, harus tetap waspada. Wabadiru bil amali sholihah, dan segerakan oleh kalian amal-amal soleh qabla an tusghulu, sebelum kalian disibukkan. Mau baca Quran segera, mau infak sedekah segera, mau haji mumpung lapang segera. Kalau ngantri ya pokoknya daftar dulu aja. Siapa tahu Allah mudahkan dengan cara yang lain di samping reguler itu. Kan bisa aja, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Pokoknya segala yang baik segera-segera. Jangan entar-entar. Ya. Karena memang kadang-kadang kelalaian itu muncul kalau ditunda-tunda. Wasilul ladzi bainakum wa bain rabbikum bikasrati dzikrikum lahu wa kasrati shadaqati fis sirri wal alaniyah. Dan sambunglah oleh kalian wasilul ladzi bainakum, dan sambunglah oleh kalian pada orang-orang di antara kalian dan antara Rabb kalian bikasrati dzikrikum, dengan cara memperbanyak ingat kalian lahu kepada Allah, wa kasrati shadaqah, dan memperbanyak sedekah fisiri wal alaniyah, dalam kondisi sembunyi-sembunyi, wal alaniyah, dan terang-terangan, turzaku wa tunsaru wa tujbaru, maka kalian akan dikasih rizki, akan dikasih pertolongan, dan kalian akan ditutupi kekurangan-kekurangan. Jadi kita ini beramal, kadang ujiannya tidak hanya perintah Allah, tapi kadang-kadang harus berbuat baik sesama manusia. Kita melakukan mudahanah atau melakukan bersikap yang agak lunak, itu dalam rangka memang di dunia ini saling menguji antara kita. Nah, itu semua adalah dipandang sebagai hamba-hamba Allah. Memang orang beriman yang sudah kuat iman diuji, dan tidak ada orang beriman sekuat kita, Nabi dan Rasul pun mereka tak luput dengan beragam ujian-ujian. Jadi ujian-ujian berat itu ya berarti kekuatan iman sangat tinggi. Nah, sesuai dengan kadar iman masing-masing, ujian itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan ngasih beban setiap jiwa kecuali hamba itu, setiap jiwa itu menurut ilmu Allah adalah pasti mampu. Kalau menurut kita sendiri kayaknya nggak mampu. Iya, menurut kita memang begitu. Tapi kalau menurut ilmu Allah udah takar diukur sama Allah, Anda itu mampu. Jadi apapun beban berat yang ada dalam diri kita, menurut pandangan Allah, hamba itu yang diuji mampu. Diuji sakit, diuji males, diuji maksiat, diuji lagi taat, terus kemungkinan ada muncul ujub. Nah, ujian juga. Kembalikan seluruhnya ke Allah. Maka dengan begitu kita akan selamat. Memang target awal taubat itu memang jalan menempuh awal, kesininya kan pada akhirnya nanti diserahkan Allah secara totalitas, yaitu punya keistiqomahan. Semua ini adalah Allah yang punya pengaturan, pengajaran, dan setelah kita amantu billah tsumma istaqim. Setelah
aku beriman kepada Allah, maka istiqomalah dengan akidah dan syariah yang ada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita istiqomah. Dan istiqomah itu lebih mulia dibanding 1000 karomah. Al istiqomatu khairun min alfi karomat. Istiqomah itu lebih baik dibanding 1000 keramat-keramatnya para wali-wali Allah itu. Nah, kalau udah bisa istiqomah, nah itu udah luar biasa. Dan memang sebab istiqomah inilah yang menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beruban. Ya. Saibatni Hud wa akhwatuha, menjadikan aku beruban, banyak merenung berpikir, gara-gara ada surat Hud dan saudara-saudaranya, ada surah An-Naba mengenai kiamat, maka Rasulullah SAW menjadi berat. Nah, maka dengan ilmu para anbiya mursalin diteruskan oleh para ulama salafus soleh, mudah-mudahan kita bisa ingat bagaimana teguran-teguran, bimbingan-bimbingan Allah sampai kepada kita, sehingga kita benar-benar bisa istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya sampai ajal menyebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, kembali ke Rabb kalian. Kita ini dulu dari Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minna nukhrijukum taratan ukhra. Kita dulu asalnya dari tanah, akan kembali ditanam ke tanah, akan keluar dari tanah. Nah, keluar dari tanah berarti itu hari kebangkitan. Saat itulah bersenang-senanglah orang yang sudah bertobat atau pernah bertobat di sebelum ajal menjemput itu, sehingga kita bersama-sama dengan harapan termasuk minal mubasyirin wal mudhikin, orang-orang yang senang ketemu berjumpa sama Allah dan ridho Allah kepada kita, kita pun ridho dengan Allah Ta'ala. Itu yang kita kaji di malam hari ini. Ini kita ambil dari kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, Hidayatul Sarah Hidayatul Atqiya ila Tariqil Auliya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ada guna manfaatnya, bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhirat kita. Berjumpa pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanaka. Ada pertanyaan? Mungkin? Ya, pertanyaan. Ya, bismillah. Pertanyaan lah biar ini, dalam dikit banyak. Apa tanda-tanda taubat kita diterima Allah? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa tanda-tanda taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Satu, kita masih ingat dengan dosa yang kita lakukan itu. Jadi nggak gampangin. Allah Maha penerima taubat, kemudian kita habis itu udah gampang itu gitu. Akhirnya nanti terjerumus lagi nanti karena dia posisinya gegabah pada nafsunya. Karena jatuhnya seseorang pada dosa dan maksiat itu kan gara-gara ridha dengan dorongan nafsunya. Nah, itu. Jadi kalau udah bisa punya pengendalian yang baik, lewat puasa mungkin tidurnya mulai dikurangi karena mau tahajud bisa jadi, atau ditambah rawatib, ada Qur'annya terus dibaca. Itu kan cara menguatkan iman. Nah, mudah untuk mengawal imannya dalam kondisi yang sudah diremajakan itu, yang sudah diperbaharui. Karena iman itu pasang surut, naik turun. Nah, naiknya sulit. Apa saja yang namanya naik itu sulit. Naik mendaki gunung kan sulit. Nah, turun dari bukit gampang. Nah, kita di dunia begitu. Naikin iman ada pengorbanan. Pengorbanannya iman ya dengan cara menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan itu memang harus dilatih. Nah, kalau dilatih, pada akhirnya nanti ini orang sudah merasakan awalnya taubat itu pahit terasa manis dalam ketaatan. Jadi ketaatan itu semuanya pahit. Sama kayak belajar tuh.
Belajar itu kan nggak enak. Tapi kalau nggak ngerasain pahitnya belajar, ya selamanya nanti bisa nggak ada terjadi kemampuan, nggak akan ada kenaikan derajat. Makanya harus terasa pahit-pahit dahulu, nah, baru nanti akan terasa manis. Ya, taubat juga begitu, awalnya pahit-pahit, akhirnya manis. Sama dulu waktu masih ber, ber, apa, berkubang dalam dosa kan manis, manis dalam dosa itu. Siapa bilang dosa itu nggak manis? Manis. Karena dunia ini kan sifatnya hijau dan manis. Hijau royo-royo dan manis. Tenang. Mau ngomong apa, mau ngomongin siapa, itu kadang-kadang kan ditakar. Enak emang. Tapi kalau itu ditakar dengan iman dan ilmu, oh iya, sia-sia itu. Astagfirullah. Gitu paling enggak. Nah, mudah-mudahan ada pengawalan dengan rasa ingat, itu nggak gampang jatuh pada persoalan yang sama. Gitu. Jadi cirinya. Allah alam bisawab. Oke, yang kedua. Bagaimana cara menjaga hati agar istiqomah setelah bertaubat? Ya, alhamdulillah. Untuk merawat istiqomah dalam taubat, salah satunya kita mencari lingkungan yang soleh. Ya, katakan kalau kita sholatnya agak malas-malasan, cari tempat yang dekat masjid yang dengar adzan, sehingga nggak ada alasan untuk tidak sholat berjamaah, katakan begitu. Atau cari kawan yang sepemikiran untuk terjadi perubahan-perubahan. Kawannya dulu mungkin malas dalam ketaatan, ini cari yang sudah meningkat ketaatan. Atau sama-sama semangat untuk mencari ketaatan. Itu nanti bisa mengawal istiqomah terus-menerus meningkatkan keilmuan. Karena tidak ada orang istiqomah kecuali dengan dasar ilmu. Sama kayak bangunan nih bisa kokoh, masjid bisa kokoh, tergantung dari pondasi. Kekokohan tergantung pondasinya kan. Nah, kalau imannya itu dikenal betul berkaitan dengan ma'rifatullah, kenal Allah, kenal Islam, kemudian kenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para aulia, para asfiya, lewat jalur guru-guru, maka nanti akan menemukan keistiqomahan. Walaupun awalnya itu banyak aral yang melintang, banyak hambatan-hambatan. Tapi dengan izin Allah, dengan doa-doa guru-guru kita, itu bisa sampai juga. Begitu. Mudah-mudahan. Nah, terus yang terakhir ya jangan lupa untuk berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada beri, setelah dapat hidayah, jangan sampai nyeleweng, jangan sampai kepleset lagi. Itu hanya Allah yang bisa punya otoritas memegang jiwa kita, karena kolbu kita ini, jantung kita ini di genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Itulah yang ditanyakan oleh para sahabat kepada Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang sering dibaca Rasul di dalam rumah. Kalau para sahabat, kalau Rasul bersama para sahabat kan tahu apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di rumah kan paling keluarganya saja yang tahu. Kayak Bunda Aisyah, beliau menuturkan, beliau sering membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Redaksi yang lain, ya musarrifal qulub sharrif qalbi ala taatik. Nah, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini istiqomah di dalam pengajaran dinmu. Nah, din itu kan minhajul haya, jalan hidup. Islam itu jalan hidup. Jalan yang mengajarkan tentang kebahagiaan dunia sampai ke akhirat. Mudah-mudahan diberikan Allah kepada kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? 3? Nah, 3. Apakah bertaubat itu harus sama taubat? Ya. Apakah bertobat mesti sholat taubat? Ya, rangkaiannya memang begitu. Kita mau menghadap Allah, ya bersuci dulu dari hadas besar atau hadas kecil. Gimana kita menghadap Allah yang maha suci, sementara dari dohirnya yang bisa disucikan aja belum disucikan? Nah, makanya harus pakai ilmu tetap. Jadi, iya, sebagaimana yang pembahasan kemarin, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Rasul mengajarkan jika seseorang itu berwudu,
kemudian membaguskan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu banyak istighfar, maka Allah terima taubatnya orang itu. Jadi itulah rangkaian dalam bertobat. Setelah itu ya perbanyak istighfar, perbanyak amal soleh. Karena derajat seseorang itu kalau udah melampaui dari pertaubatannya, ya tinggal diperbanyak amal-amal soleh. Makin banyak amal soleh, ya makin tinggi kedudukannya. Ring 1 Nabi dulu masih jahiliyah, kan rata-rata melakukan tindak dosa. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Terus sampingnya di kuburan beliau Rasul, di sampingnya lagi Abu Bakar, sampingnya lagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Artinya ada yang mantan kurang bagus awalnya masa jahiliyah, terus akhirnya jadi bagus dan menjadi orang nomor 2 setelah Rasulullah SAW, dan berkawan, bersahabat di dunia, di alam barzah, dan nanti di akhirat. Sampai Umar bin Khattab itu diceritakan sama Rasulullah SAW, semalam aku masuk ke dalam surga, kemudian di sana ada istana terbuat dari mutiara, dan ada yang melayani di sana. Untuk siapa ini istana? Untuk pemuda Quraisy. Untuk aku. Nah, kan Rasul pemuda Quraisy kan. Bukan hadali Umar, ini milik Umar bin Khattab. Tuh, beliau masih hidup di dunia udah disiapin istana di surga. Sampai cemburu Rasul pada Umar bin Khattab. Nah, itulah hebatnya pengajaran baginda Nabi Muhammad SAW, bisa mengangkat martabat orang yang terpuruk awalnya, kemudian bisa naik setinggi-tingginya. Mudah-mudahan kita juga memperoleh itu semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.